Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan lagi. Hari ini kita dapat tema yang luar biasa, yaitu tentang seorang Hujjatul Islam, sang pembela Islam, Imam Al-Ghazali. Wah, ini kalau dibahas bisa agak panjang, tapi coba kita ambil sedikit saripatinya saja. Kita cicipi sedikit kebijaksanaan dari beliau. Jadi begini teman-teman, kalau kita bicara tentang Imam Al-Ghazali, kita bicara tentang sebuah perjalanan intelektual dan spiritual yang dahsyat. Beliau ini kan awalnya seorang akademisi tulen, rektor di Universitas Nizamiyah Baghdad. Posisinya sudah tinggi, ilmunya diakui semua orang, debat di mana-mana menang terus. Pokoknya secara duniawi sudah di puncak lah, sudah mentok. Tapi di tengah semua kemewahan dan pengakuan itu, beliau justru merasa ada yang kosong. Ya kok hidupku begini-begini saja, debat menang, dapat ujian, tapi hati ini kok hampa, kok garing. Beliau mulai bertanya, ilmu yang saya kejar selama ini apakah benar-benar untuk Allah, atau jangan-jangan hanya untuk kebanggaan diri, untuk pamer, untuk cari tepuk tangan? Nah, ini pertanyaan yang sangat jelek sekali ya. Kegelisahan inilah yang akhirnya membuat beliau mengambil keputusan drastis. Beliau tinggalkan semua jabatannya, semua kemewahannya. Beliau pergi mengembara, melakukan uzlah atau menyepi selama kurang lebih 10 tahun. Beliau berkelana dari Damaskus, Yerusalem, sampai ke Mekah. Ngapain? Beliau ingin riyadhah, melatih jiwa, membersihkan hati dari penyakit macam-macam sombong, riak, cinta dunia yang tanpa sadar sudah menggerak di hatinya. Dari perjalanan spiritual inilah teman-teman lahir karya-karya monumental beliau. Salah satunya yang paling terkenal ya pasti teman-teman sudah pernah dengar, Ihya Ulumiddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Kenapa judulnya menghidupkan kembali? Karena menurut Al-Ghazali, saat itu ilmu agama sudah mulai kehilangan ruhnya. Orang belajar fikih hanya untuk menjadi pengacara yang jago debat. Belajar ilmu kalam hanya untuk menjatuhkan lawan, bukan lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ilmunya ada, tapi kering, tidak punya nyawa. Maka dalam Ihya Al-Ghazali mencoba menyatukan kembali 3 pilar penting: syariat atau fikih, tarekat atau tasawuf, dan hakikat atau makrifat. Beliau ingin menunjukkan bahwa syariat itu ibarat kepalanya, tasawuf itu cara kita berlayar, dan hakikat itu adalah samudra tujuannya. Ketiganya ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau cuman syariat tanpa tasawuf ya jadinya kaku dan kering. Kalau tasawuf tanpa syariat ya bisa kebablasan, bisa ngawur, kan begitu ya. Salah satu ajaran penting dari Al-Ghazali yang sangat relevan untuk kita, anak muda zaman sekarang, adalah tentang bahaya pengetahuan yang tidak diamalkan. Kata beliau, ilmu itu ibarat pohon dan amalan itu buahnya. Punya pohon, ilmunya rindang sekali, tahu dalil ini, dalil itu, hafal teori A sampai Z, tapi kalau tidak ada buah amalnya ya percuma, malah bisa jadi bumerang. Orang yang tahu kalau sombong itu dosa tapi tetap sombong, itu siksanya lebih berat daripada orang yang tidak tahu apa-apa. Lah ya kan, sudah tahu jalan yang benar tapi sengaja pilih jalan yang salah. Maka teman-teman, malam hari ini kita mengambil pelajaran dari Imam Al-Ghazali. Jangan pernah puas hanya dengan pengetahuan
pengetahuan di kepala. Ilmu itu harus turun ke hati lalu mewujud dalam perbuatan. Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana ini bisa membuat jadi pribadi yang lebih baik, bagaimana ini bisa membuat kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi seorang kolektor buku saja, bukunya banyak dibaca tapi hidupnya tidak berubah, tetap saja gampang marah, tetap saja sombong, tetap saja pelit, ya eman-eman ilmunya. Jadi yuk kita sama-sama belajar dari seorang filosof Al-Ghazali. Teruslah mencari ilmu, tapi jangan lupakan tujuan utamanya, yaitu untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kira-kira begitu dulu ya teman-teman rangkuman singkatnya. Semoga ada manfaatnya yang bisa kita ambil.